Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Nugraha dengan NIM 24832074008. Nah, dengan adanya video ini saya akan memaparkan 3 kategori dasar e-learning disertai dengan contoh kasusnya masing-masing. Nah, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalam bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya hanya mengandalkan pertemuan tatap muka, kini mulai bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi digital. Nah, salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah penerapan e-learning sebagai media dan sistem pembelajaran. E-learning hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan keterbatasan ruang dan waktu dalam proses pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran. Melalui e-learning, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai pengertian e-learning serta 3 kategori dasar e-learning, yaitu e-learning sinkron, e-learning asinkron, dan e-learning campuran, yang masing-masing akan disertai dengan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas pengertian e-learning. Apa sih itu e-learning? Nah, e-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat digital dan jaringan internet, sebagai sarana utama dalam penyampaian materi, interaksi antara pendidikan dan peserta didik, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Melalui e-learning, kegiatan belajar tidak lagi bergantung pada ruang dan waktu tertentu karena materi dapat diakses secara daring. Pemanfaatan e-learning bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran serta menyesuaikan proses pendidikan dalam berkembangnya atau perkembangan teknologi modern. Kita akan membahas 3 kategori e-learning dasar tersebut. Yang pertama, e-learning sinkron atau synchronous e-learning. Synchronous e-learning adalah bentuk pembelajaran daring yang dilaksanakan secara langsung atau real time, di mana pendidik dan peserta didik harus hadir pada waktu yang sama meskipun berada di tempat yang berbeda. Model ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung seperti penjelasan materi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga suasana pembelajaran menyerupai kelas tatap muka. Contoh penerapannya, e-learning sinkron ini dapat dilihat pada perkuliahan daring yang dilakukan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet sesuai jadwal yang telah ditentukan, di mana mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, berinteraksi langsung dengan dosen melalui Google Meet atau Zoom meeting, dan kehadirannya dicatat secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu e-learning asinkron atau asynchronous e-learning. Asynchronous learning merupakan pembelajaran daring yang tidak menuntut kehadiran pendidik dan peserta didik secara bersamaan. Dalam model ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Materi pembelajaran biasanya disajikan dalam bentuk modul digital, video pembelajaran, forum diskusi, dan tugas yang diunggah melalui platform e-learning. Contoh penerapannya, e-learning asinkron ini adalah guru mengunggah materi dan tugas ke dalam sistem modul. Kemudian sistem pembelajarannya secara mandiri dan mengumpulkan tugasnya dalam batas waktu tertentu tanpa pertemuan daring secara langsung. Yang ketiga yaitu e-learning campuran. E-learning campuran ini merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan belajar atau pembelajaran daring, baik secara sinkron maupun asinkron. Model ini memanfaatkan keunggulan pembelajaran konvensional dan e-learning secara bersamaan.
sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan efektif. Dalam penerapannya, pendidik dapat menyampaikan materi inti secara langsung di kelas, kemudian memperkuat pemahaman peserta didik melalui materi tambahan, diskusi, dan evaluasi yang dilakukan secara daring. Contoh kasusnya, learning campuran ini adalah dosen mengajar secara tatap muka, kemudian menjelaskan konsep dasarnya, lalu memberikan latihan, kuis, dan diskusi lanjut melalui platform e-learning. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.